Berikutnya kami persilakan, ini juga jauh-jauh selain hanya Sukabumi, kami persilakan jamaah dari Medan Sumatera Utara, ada Ibu Suryati Batubara, Masya Allah, ini Medan sekali namanya. Silakan Ibu pertanyaannya dan nanti akan dijawab oleh Ustadz Fikri Haikal. Ya sudah nyala Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ustadz berdua yang dirahmati Allah. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, saya nama Haja Suryati Batubara, berasal dari Kota Padang Sidempuan, dari Jamaah Majelis Taklim Jamasra, Sumatera Utara, khususnya Kota Padang Sidempuan. Padang Sidempuan. Pak Ustadz, saya mau tanya. Nah, tema kita adalah tinggalkan keraguan, jadilah pribadi yang kuat. Ya. Nah, saya singkat saja Pak Ustadz, seperti Pak Ustadz tadi. Bagaimana caranya Pak Ustadz agar saya bisa menjadi pribadi yang kuat itu, triknya bagaimana meninggalkan keraguan itu? Itu saja Pak Ustadz. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kayak mana nih untuk jadi orang yang pribadi kuat begitu ya? Silakan Ustadz Fikri. Bapak Ibu saudara-saudara, bagus sekali pertanyaan dari Ibu Hajah Suryati. Rupa-rupanya sama kita, istri saya boru juga Bu. Orang Tapsel. Iyalah sama. Di antara cara kita menyingkirkan keraguan, pertama, janganlah kita menyangka bahwa orang lain itu lebih bahagia dari kita. Orang lain itu lebih beruntung dari kita. Jangan pernah kita punya perasaan orang lain lebih beruntung dari kita. Nih dalam Islam disebut tulul amal, panjang angan-angan, berandai-andai. Kalau saya jadi kayak dia, kalau saya sukses kayak dia, kalau saya kaya kayak dia, kita menganggap dia lebih beruntung dari kita. Ini pemikiran yang salah. Sebab itu datangnya keraguan karena kita menganggap diri kita nggak seberuntung orang tersebut. Itu dia tuh. Padahal tadi sudah saya singgung, Allah ciptakan kita nih, dibekali kita dengan kemampuan. Dibekali kita, dikaruniakan dengan kemampuan. Kemampuan kita tentu berbeda-beda. Tinggal tugas kita menggali kemampuan kita. Kita menganggap orang lain lebih beruntung dari kita, orang lain lebih sukses dari kita. Itu anggapan yang gak perlu dan buang-buang waktu, gak ada gunanya, Bu. Dan disitulah boleh jadi mulanya keraguan. Padahal, nih saya kasih tahu, kalau ada orang yang menurut kacamata kita orang sukses, lihatlah ke belakang, dahulunya berjuangnya setengah modar. Betul apa enggak? Presiden Republik Indonesia kita yang sekarang, Pak Prabowo, kenal nggak sama Pak Prabowo? Kenalan di mana lah, sok kenal. Loh hebat, kalau nggak hebat nggak mungkin terpilih jadi presiden, betul apa enggak? Tapi kehebatan dia, kesuksesan dia, perjuangannya puluhan tahun yang lalu. Nah buat kita, kalau kita mau berusaha, bangkit terus, lawan keraguan, dengan memulai langkah dalam kebenaran, insya Allah kesuksesan juga akan mengikuti langkah kita. Satu tuh ya Bu. Satu. Yang kedua, nih kata abah saya nih, Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau punya slogan begini nih. Kalau hidup udah gantungin harapan sama makhluk, siap-siaplah untuk jadi kecewa. Iya, kayak ngerti aja lu lah. Kalau hidup menggantungkan harapan kepada makhluk, maka siap-siap untuk kecewa.
Bagaimana mungkin kita gantungkan harapan dan hidup kita kepada makhluk? Itu berarti kita tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri yang sudah Allah berikan kepada kita. Bagaimana hidup kita mau berhasil? Bagaimana hidup kita mau sukses? Bagaimana ragu-ragu nggak mau bersemayam dalam hati kita kalau hidup dan harapan kita gantungkan kepada makhluk? Tapi kalau hidup kita gantungkan kepada Allah, keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz Fikri Haikal atas jawabannya. Jangan sibuk berangan-angan, jangan sibuk bagaimana melihat orang lain kanan kiri, tapi fokuslah pada kehidupan kita. Itulah insya Allah akan meninggalkan keraguan kita. Nah, di segmen berikut, segmen 4 dan 5, nanti guru-guru kita akan kembali memberikan tausiah kepada kita semuanya. Dan juga kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk menyiapkan pertanyaan terbaiknya. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.